Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Ramadhani, NIM 2310145, dosen pengampu mata kuliah proses berpikir kritis dalam keperawatan, yaitu Nurse Rian Nawari Pratama MKep. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang materi berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis menurut para ahli keperawatan. Menurut Christine Tanner tahun 2006 mendefinisikan berpikir kritis dalam keperawatan sebagai komponen inti dari penilaian klinis yang melibatkan pengumpulan data, interpretasi, penetapan diagnosis keperawatan, dan evaluasi hasil intervensi. Tanner juga menekankan pentingnya refleksi dalam pengalaman dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, menurut Alvaro Leverle, mendefinisikan berpikir kritis dalam keperawatan sebagai proses kognitif yang kompleks yang melibatkan penilaian, analisis, dan evaluasi informasi untuk membuat keputusan klinis yang tepat. Ia juga menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam proses berpikir kritis. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Berpikir kritis dalam keperawatan sangat penting karena beberapa alasan yang mendasar untuk keselamatan pasien dan efektivitas perawatan kesehatan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita berpikir kritis sangat penting dalam keperawatan. 1. Keputusan klinis yang lebih baik. Berpikir kritis memungkinkan perawat untuk membuat keputusan perawat yang tepat berdasarkan bukti yang ada. Ini membantu dalam mendiagnosis masalah pasien dengan akurat dan memilih intervensi yang paling efektif. Keselamatan pasien. Keputusan yang diambil tanpa pemikiran kritis dapat menyebabkan kesalahan medis yang membahayakan pasien. Berpikir kritis membantu dalam mengidentifikasi potensi resiko dan pengambilan langkah pencegahan yang diperlukan. Ketiga, pemecahan masalah yang efektif. Situasi klinis seringkali kompleks dan memerlukan solusi yang kreatif dan efektif. Berpikir kritis memungkinkan perawat untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang paling cocok. 4. Adaptasi terhadap perubahan. Dunia keperawatan harus berkembang dengan munculnya teknologi baru dan temuan ilmiah. Berpikir kritis membantu perawat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pengetahuan yang lain, memastikan bahwa praktik mereka tetap terkini dan berbasis bukti. Dan terakhir, kelima, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Berpikir kritis meningkatkan kemampuan perawat untuk berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim kesehatan lainnya. Ini penting untuk koordinasi keperawatan yang tepat dan memastikan bahwa semua aspek kesehatan pasien perlu diperhatikan. Ciri-ciri berpikir kritis. 1. Berbasis bukti. Keputusan dan tindakan diambil berdasarkan bukti ilmiah dan data yang klinis, bukan asumsi atau institusi semata. Kedua, analitis. Perawat menganalisis data yang dikumpulkan secara mendalam, mengidentifikasi pola, hubungan, dan penyebab yang mendasari masalah kesehatan pasien. Ketiga, objektif. Pemikiran tidak dipengaruhi oleh prasangka atau bias pribadi. Perawat mengevaluasi semua informasi secara adil dan tidak memihak. Keempat, reflektif. Perawat secara rutin merenungkan pengalaman klinis mereka untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak, serta mencari cara untuk meningkatkan praktik mereka. Langkah-langkah dalam berpikir kritis. Pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi apa masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi yang relevan baik dari pasien, keluarga, maupun sumber lainnya. Tiga, analisis dan interpretasi data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami masalah secara mendalam. Keempat, mengembangkan alternatif solusi. Mencari dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi.
Kelima, evaluasi alternatif. Menilai pro dan kontra dari setiap alternatif solusi. Kelima, pemilihan solusi. Memilih solusi yang terbaik berdasarkan evaluasi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berpikir kritis. Pertama, pengetahuan dan pendidikan. Kedua, pengalaman klinis. Ketiga, sikap dan disposisi. Keempat, keterampilan kognitif. Kelima, lingkungan kerja. Keenam, keterampilan komunikasi. Berikut beberapa metode yang dapat dilakukan dalam berpikir kritis. 1. Dalam proses keperawatan. 1. Pengkajian, asesmen. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi langsung, wawancara, riwayat kesehatan, dan hasil pemeriksaan. 2. Diagnosis keperawatan, nursing diagnosis. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan atau resiko yang dialami pasien. Ketiga, perencanaan planning. Menetapkan tujuan dan rencana tindakan yang spesifik untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Keempat, implementasi. Melaksanakan rencana tindakan yang telah disusun. Kelima, evaluasi. Mengevaluasi efektivitas rencana tindakannya, membuat penyesuaian jika diperlukan metode SOAP. Keterampilan berpikir kritis dalam keperawatan. 1. Pengamatan. Kemampuan untuk mengamati gejala dan tanda-tanda vital pasien. Kedua, interpretasi. Mengambil makna dari data yang dikumpulkan. Ketiga, penjelasan. Mampu menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil. Keempat, analisis. Memahami dan menginterpretasikan data klinis dan non-klinis. Kelima, inferensi, membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada. Keenam, evaluasi, menilai kredibilitas sumber informasi dan kualitas bukti. Ketujuh, metakognisi, kesadaran diri tentang proses berpikir dan kemampuan untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan. Aplikasi berpikir kritis dalam keperawatan. 1. Penilaian pasien. Melakukan asesmen komprehensif dan sistematif untuk mengidentifikasi masalah pasien. 2. Diagnosis keperawatan. Menggunakan data untuk menetapkan diagnosis keperawatan. Ketiga, perencanaan. Mengembangkan rencana perawatan berdasarkan diagnosis. Keempat, implementasi. Melaksanakan intervensi keperawatan yang telah direncanakan. Kelima, evaluasi. Mengevaluasi efektivitas intervensi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Hambatan dalam berpikir kritis. 1. Prasangka dan bias. Kesulitan dalam berpikir kritis bisa terjadi jika ada prasangka atau bias terhadap pasien atau situasi. Kedua, kurangnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang cukup, sulit untuk membuat keputusan yang baik. Ketiga, tekanan waktu. Keputusan cepat seringkali diperlukan dalam situasi darurat yang dapat mengganggu proses berpikir kritis. Kelima, emosi. Emosi seperti stres atau kelelahan dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, hasil dari berpikir kritis. 1. Keputusan klinis yang lebih baik. Perawat mampu membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif berdasarkan analisis mendalam dari bukti yang tersedia, yang mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik bagi pasien. Kedua, keselamatan pasien yang ditingkatkan. Dengan berpikir kritis, perawat dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko potensial, mencegah kesalahan medis, dan memastikan tindakan yang diambil adalah yang paling aman untuk pasien. Ketiga, kolaborasi tim dengan yang baik. Kolaborasi tim yang lebih baik. Kemampuan berpikir kritis meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim kesehatan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dari kontribusi berbagai perspektif. Kelima, peningkatan kualitas perawatan. Hasil dari berpikir kritis adalah peningkatan keseluruhan diberikan yang mencakup perawatan yang lebih aman, lebih efektif, dan lebih sesuai dengan keputusan yang diinginkan oleh pasien.